Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ayu Andriani, NIM 2020233366 dari kelas 4C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar sumber belajar dan media pembelajaran. Konsep dasar sumber belajar dan media pembelajaran. Berbicara mengenai hal itu, kita perlu juga mengetahui apa itu pembelajaran, sumber belajar, dan media pembelajaran. Pembelajaran yaitu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Lalu, sumber belajar yaitu suatu sumber sebagai bahan pembelajaran, yaitu materi. Lalu, media pembelajaran yaitu suatu alat untuk mempermudah pembelajaran, yaitu sebagai sarana belajar atau alatnya. Perbedaan dari sumber belajar dan media pembelajaran. Sumber belajar yaitu seluruh sumbernya yang bisa digunakan untuk mendapatkan materi atau data dalam rangka proses mencapai tujuan dari pembelajaran. Sedangkan media pembelajaran ini bisa berupa fisik dan berupa non-fisik. Bisa berupa fisik seperti alat peraga dan buku. Lalu yang berupa non-fisik atau maya itu bisa suara maupun video seperti gambar fotografi, media visual atau media audiovisual dan lain-lain. Lalu, keterkaitan antara sumber belajar dengan media pembelajaran yaitu sebagai alat pembelajaran yang mempermudah guru dalam menyampaikan materi kepada peserta didik dengan harapan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik itu. Lalu, media pembelajaran yang baik itu seperti apa sih? Media pembelajaran yang baik itu bisa berupa Vernon E. Magnuson, di mana 10% dari apa yang dibaca, 20% dari apa yang didengar, 30% dari apa yang dilihat, 70% dari apa yang dikatakan, dan 90%-nya dari apa yang dikatakan dan dilakukan. Media pembelajaran yang baik ini berhubungan dengan proses menangkap informasi, di mana ketika informasinya disampaikan, jika menggunakan media yang baik, maka proses penangkapan informasi itu akan berjalan dengan baik juga dan menghasilkan ilmu yang baik juga bermanfaat. Berhubungan dengan hal ini, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Udin Kuryanto dalam video penjelasannya di YouTube, bahwa peran media pembelajaran dalam proses belajar ini diibaratkan sebagai kurir, yaitu media pembelajaran itu sebagai penyalur pesan kepada penerima, yaitu dari guru kepada peserta didik melalui media pembelajaran yang dapat membantu peserta didik dalam menangkap informasi ataupun pelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Lalu mengapa sih harus ada media pembelajaran ini? Media pembelajaran ini harus ada dengan tujuan
yaitu untuk menghindari verbalisme, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Lalu juga untuk meningkatkan minat belajar, di mana peserta didik ini dapat belajar secara mandiri sesuai dengan minat dan bakat serta kemauannya. Nah, di samping itu di sini guru juga sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi, di sini guru berperan hanya memfasilitasi. Nah, demikianlah yang dapat saya